Prilly, apa yang kau lakukan? Lizzie, sekarang cuma kau yang bisa menggantikan Prilly menikah dan masuk ke keluarga Lukman. Lagi pula kau cuma diam di kamar dan bermain-main dengan robot-robot rusak itu. Gimana kalau kau berkontribusi untuk keluarga Sanjaya? Hah? Kalau bukan karena aku, mana mungkin orang cacat sepertimu bisa menikah masuk ke keluarga Lukman. Bahkan keluarga biasa pun tidak ada yang melirikmu kan? Kalau bukan karena kau, kakiku tidak akan cacat. Dasar cacat, kau tidak lebih dari kandung darah yang dibesarkan ayah dan ibu untukku. Beraninya bicara begitu padaku. Lihatlah keadaanmu. Bersama tuan muda keluarga Lukman, yang satu lumpuh, yang satu buta. Bukankah kalian pasangan sempurna? Teknologi chip AI grup Lukman berhasil meraih terobosan baru dan menjadi sorotan di Gala Festival musim semi. Bisa dibilang keluarga Lukman dan keluarga Sanjaya akan segera menjadi besan. Tuan muda, ini keluarga Sanjaya. Tapi katanya Nona Lizzie tidak suka dengan kondisimu, mengamuk cukup lama. Apa kau yakin mau? Tolong aku! Kau mau nikah atau tidak? Tolong aku! Prilly, kau sudah gila. Lizzie, kau ditakdirkan cuma akan jadi lumpur yang diinjak di bawah kakiku. Jawab, kau mau nikah atau tidak? Di mana pengantinku? Aku Evan, mau menjemput istri baruku. Tuan muda Lukman. Evan, dia ternyata sangat tampan. Tuan muda, ini anak kesayanganku. Dia adalah pengantinmu hari ini. Tuan muda Evan kelihatan sangat berwibawa. Sayangnya dia buta. Halo, aku... pengantinmu hari ini, Lizzie. Nyonya Sanjaya, bukankah keluargamu cuma punya satu putri yaitu Prilly? Ini perjanjian pernikahan antara keluarga Lukman dan Sanjaya cuma menyebutkan tuan muda keluarga Lukman dan Nona Sanjaya. Tapi kami punya dua putri. Lizzie karena kondisi kakinya tidak memungkinkan, dia jarang keluar rumah jadi banyak orang yang tidak tahu dia. Prilly kami, dia belum lulus kuliah. Jadi cuma kakaknya yang memenuhi syarat kontrak pernikahan. Kakinya bermasalah, kalian sengaja ya? Tuan muda, tolong aku. Tolong aku. Tuan muda, Nona Sanjaya kakinya bermasalah. Dia butuh kursi roda. Haruskah kita pulang dan berdiskusi dengan Tuan Neville? Sebelumnya yang dijodohkan dengan kami yaitu Tuan muda kedua. Kalian yang lebih dulu ganti calonnya. Tapi biarkan seperti ini. Pergi kemana? Pergi menikah. Ternyata Evan si buta itu pria yang luar biasa. Lizzie sungguh beruntung. Tapi, gimana mungkin keluarga Lukman memandang orang cacat sepertinya? Lizzie, tunggu saja untuk disiksa. Kalau aku tidak pura-pura tidak mau, mereka pasti akan mempersulit pernikahan ini. Sekarang dengan keluarga Lukman sebagai pendukungku, keluarga Sanjaya tidak akan berani semena-mena lagi padaku. Semua asetku di luar negeri juga bisa dipindahkan kembali.
Kau bisa melihat. Kenapa? Kau tidak percaya aku buta ya? Atau kau tidak mau menikah dengan orang buta sepertiku? Bukan begitu. Cuma tadi cara kau memasang sabuk pengaman cekatan. Tidak terlihat seperti kau buta. Banyak gerakan. Setelah diulang puluhan ribu kali, itu akan membentuk memori otot. Dia jadi buta karena kecelakaan mobil. Aku dengar beritanya. Baginya, itu pasti pukulan yang besar. Pewaris grup Lukman, Evan Lukman, yang baru saja memenangkan penghargaan AI internasional, mengalami kecelakaan mobil. Menurut berita terbaru, kedua orang tuanya meninggal dunia. Evan juga mengalami buta permanen. Seorang bintang yang tengah naik daun kini tumbang. Sudah saatnya dalang di balik kecelakaan itu menerima balasannya. Guru, aku sudah meninggalkan keluarga Sanjaya. Guru, aku sudah meninggalkan keluarga Sanjaya. Ponsel Tuan Muda sudah dirancang khusus. Dengan AI pesan teks bisa dibacakan dalam bentuk suara. Begitu rupanya. Lagi pula, keluarga Lukman pelopor teknologi AI di kota Dakota. Kalau ayah masih hidup, industri AI di kota Dakota mungkin akan menjadi sangat berbeda. Sayang, lihat, apa ini? Wah, robot kecil. Ini robot Vivi. Aku sudah memasukkan data wajahmu ke dalamnya. Setiap kali melihatmu, alat itu akan langsung mengenalimu. Ayah mau Vivi mewakili ayah, melindungimu dengan baik. Terima kasih, ayah. Nah, ini. Sudah sampai. Oh. Keluarga Lukman memang pantas disebut keluarga bangsawan yang sudah berdiri 1 abad. Vivi? Vivi? Lepas! Dari mana asal orang cacat ini datang ke keluarga Lukman untuk mengemis? Ada apa? Ayah ada di sini. Kenapa Vivi berinisiatif mencari gadis ini? Robot Vivi yang dibuat ayah ternyata ada di keluarga Lukman. Sebelumnya Vivi melindungiku dan menyerang Prilly. Itu jelas-jelas diambil dan dibongkar keluarga Sanjaya. Bukankah kalian bilang mau pergi ke keluarga Sanjaya dan menjemput putri sulungnya? Kenapa bawa pulang orang cacat? Betul. Nona Sanjaya, aku pernah melihatnya di pesta. Tidak ada yang cacat. Ini putri sulung keluarga Sanjaya. Putri keduanya masih sekolah. Mereka sengaja kirim putri sulungnya untuk memenuhi kontrak pernikahan. Apa keluarga kami bisa dimasuki sembarangan orang? Mereka kasih orang cacat untuk menghina kami. Jangan marah dulu. Meskipun dia cuma anak angkat, dia tetap Nyonya Sanjaya kan? Tentu saja kau akan membela keluarga Sanjaya. Kau dan ibumu demi menaikkan keluarga Askar, menyerahkan putri keluarga Sanjaya dengan putra sulung keluarga Lukman. Dan lihat sekarang, mereka juga menipu dan menukar calonnya. Orang buta menikahi orang cacat. Bukankah ini mempermalukan keluarga Lukman? Kau boleh menghinaku, tapi soal Tuan Muda Sulung, sebaiknya jaga ucapanmu. Pernikahan ini memang tidak pantas. Evan,
kau antar pulang Nona Sanjaya. Evan, kau antar pulang Nona Sanjaya. Tidak, kalau aku dipulangkan, mereka akan menyalahkanku dan tidak akan melepaskanku. Kakek, yang pertama mengganti partner itu keluarga Lukman. Lagi pula, aku diadopsi oleh keluarga Sanjaya. Jadi bisa dibilang aku juga putri sulung keluarga Sanjaya. Selain itu, pernikahan sekarang akan segera dimulai. Kalau kita membatalkannya sekarang, keluarga Lukman akan jadi bahan tertawan orang lain. Wanita ini benar. Untuk orang yang temperamen seperti Evan, mungkin ini bagus. Oh, hal ini aku serahkan pada Evan. Evan, apa keputusanmu? Aku tidak bisa kembali ke keluarga Sanjaya. Kalau Evan membatalkannya, keadaannya akan rumit. Karena sudah keputuskan akan menikahinya, aku tidak akan ingkar janji. Kalau dia tidak keberatan, aku tidak akan meninggalkannya. Oke, kalau begitu pernikahan ini sudah diputuskan. Saat waktunya tiba, pesta makan malam akan dimulai. Akan kumumkan pernikahan kalian. Iya. Bagaimana Selamat bisnismu? datang. Oh iya, Selamat tentu. datang. Terima kasih. Kau mau minum? Tidak usah. Terima kasih. Baik. Kedepannya kau bisa menjaga Evan. Aku akan tenang. Ayah, semua orang hadir hari ini teman nama keluarga Lukman. Kalau sampai melihat orang cacat ini, pasti akan sangat memalukan bagi keluarga kita. Sudah cukup. Mulai sekarang dia bagian dari keluarga Lukman. Jangan panggil dia cacat lagi. Sudahlah Siska, jangan bicara lagi. Ayah, begini. Siska juga memikirkan keluarga Lukman. Justin tidak gampang untuk mengundang guru misterius AI, Izzy. Apa? Justin bisa mengundang guru Izzy? Izzy, kapan mereka mengundangku? Guru Izzy itu sangat misterius. Keluarga kami selalu mau mengundangnya untuk bergabung dengan tim kami. Tapi sudah habiskan banyak sumber dana dan biaya. Dia masih belum ditemukan. Sepertinya terjadi kesalahpahaman dengan Yayasan Amal. Mereka tentu tidak akan menyetujui urusan ini atas namaku. Identitas Izzy, aku belum kasih tahu guruku. Apalagi membongkarnya di depan umum. Kau bilang Evan itu buta tidak apa-apa. Tapi dia juga bawa orang cacat sebagai beban. Mendorongnya ke sana kemari, gimana kalau nabrak orang? Dan mempermalukannya di depan guru Izzy. Itu akan sangat buruk. Kakek, ini pertunanganku dengan Lizzie. Mana mungkin dia tidak ikut. Menikah dengan Evan, itu cuma langkah sementara. Tidak masalah kalau aku tidak menghadiri acara. Tidak apa-apa, aku memang tidak pernah menghadiri acara. Tidak bisa bersosialisasi, tidak hadir juga tidak apa. Di keluarga ini, dia cucu mantu masih paham hal-hal besar. Baik, sudah diputuskan. Kau atur untuk pertemuan dengan guru Izzy. Baik ayah. Evan, bisakah kau antar aku ke kamar? Baiklah. Apa kau tidak senang? Karena kau tidak bisa hadir dan kasih lihat orang-orang. Jadi seperti di keluarga Sanjaya, tidak ada yang mengetahui, Bu. Jadi itu alasannya. Aku tidak keberatan. Tapi aku keberatan. Kau istriku. Kau harus ada di sisiku terbuka dan jujur, tanpa menghindari siapapun. Kenapa kau sangat baik padaku? Kita baru pertama bertemu. Karena aku sudah memutuskan untuk menikahimu. Aku pasti akan menjagamu dengan baik. Dia hidup begitu bebas, sering lupa kalau dia sebenarnya buta. Kau bisa menyuruh pelayan mendorongku. Kenapa? Kau tidak percaya orang buta bisa menjagamu dengan baik? Bukan begitu. Tenang saja. Setiap sudut rumah dan setiap titik yang perlu beberapa langkah sudah aku hafal. Bahkan tanpa tongkat sekalipun, aku bisa berjalan tanpa kesulitan. Tidak usah minum obat lagi, semuanya sudah pulih. Baguslah, dia sangat bersemangat. Tuan muda bisa kembali. Sebelum aku menjatuhkan mereka, aku harus terus pura-pura buta agar mereka menurunkan kewaspadaan. Ferry, ukur setiap sudut rumah dan setiap posisi berapa banyak langkah dibutuhkan. Baik. "16 langkah menuju ke kamar kita."
Robot ini sama seperti punya aku. Cuma dibuat dua waktu itu, mereka sepasang. Sebenarnya itu ada di tangannya. Apa kau juga suka Izzy? Itu kakekku. Dia sangat menyukai Izzy. Beberapa tahun ini, riset AI sudah stagnan. Dan dia menjadi sosok paling menjanjikan untuk membawa kejutan bagi keluarga Lukman. Jadi, tuan muda kedua mengundang guru Izzy ke sini. Karena itulah kakek sangat senang. Benar. Guru Izzy sangat misterius. Dia tidak pernah muncul di depan umum. Aku bahkan tidak tahu dia pria atau wanita. Sebelum membersihkan nama baik ayahku, aku tidak bisa mengumbar identitasku. Kau kenal dengan guru Izzy? Tidak kenal. Oh. Kalau begitu kau istirahatlah. Kenapa? Kakiku terbentur di keluarga Sanjaya. Mana yang sakit? Mana yang sakit? Cuma lutut dan paha. Sakit tidak? Tidak apa-apa, cukup diobati saja. Oke, aku ambilkan kotak obat. Ini dia kotak obatnya, kau obati sendiri. Oke. Aku duduk di sana. Panggil kalau butuh sesuatu. Aku tidak sangka tuan muda sangat polos. Mau mengujiku. Tidak apa-apa, lagi pula dia tidak bisa lihat. Ini satu-satunya baju yang bisa aku pakai keluar rumah. Sayang kalau sampai kotor. Dia, apa yang mau dia lakukan? Kau kenapa? Tidak apa-apa. Aku tidak pegang buku dengan stabil. Pakaian sudah disiapkan untukmu. Ada di lemari. Oh, oke. Dia benar-benar nekat. Dia bahkan sudah tidak pura-pura lagi. Sesuai dugaan dia tidak bisa lihat. Ini akan memudahkan untuk kedepannya. Dia tidak percaya padaku, tapi dia masih nekat seperti ini. Nona Lizzie sering diam-diam menghubungi Dokter Jimmy. Dokter bilang sebenarnya kakinya sudah hampir pulih. Dengan latihan ekstra, dia pasti akan pulih sepenuhnya. Setelah insiden ini, sepertinya yang terbaik aku tetap menjaganya di sisiku. Bagaimana dengan rencana pernikahannya? Justin sudah berpihak kepada keluarga Lukman, berhasil membujuk Tuan Neville menggantikan posisimu untuk menikahi Putri Sanjaya. Keluarga Sanjaya tahu kalau kau buta dan tidak akan bisa menjadi pewaris keluarga Lukman. Mereka sering membuat onar. Tuan muda, kenapa Anda tidak mau mengaku pada Lizzie? Bagaimana kau bisa tahu dia pasti setuju untuk menikah dengan orang buta? Demi keselamatannya, adegan harus dibuat nyata. Aku tidak bisa memberitahunya. Dia pasti setuju untuk menikah. Meninggalkan keluarga Sanjaya secepat mungkin, sebentar lagi akan bertemu. Kenapa kau di sini?
Untung dia tidak bisa lihat. Kalau tidak rahasiaku terbongkar. Baju yang disiapkan untukmu apa bagus? Bagus. Kau juga basah kan? Aku bantu kau ke kamar mandi. Kita sudah suami istri. Kau harus terbiasa kalau aku mengurusmu. Oh, tidak perlu. Kau keluarlah. Aku bisa sendiri. Oke. Oh iya. Ini alat bantu jalan AI yang aku buat untukmu. Untuk membantumu berjalan. Aku di luar. Panggil kalau butuh bantuan. Lizzie, apa yang kau lakukan barusan? Untung saja dia tidak bisa lihat. Kalau tidak itu akan memalukan. Menjaganya tetap di sisiku. Aku merasa dalam bahaya. Guru, aku sudah ada tempat tinggal. Kapan mau bertemu? Kalau waktunya pas, nanti juga ketemu. Kenapa guru selalu tidak mau ketemu? Apa dia malu untuk muncul? Atau dia sedang menutupi sesuatu? Lily, memang tidak boleh cuma jadi teman online. Tapi ada banyak hal yang ingin aku jelaskan ke kau. Contohnya, aku Izzy. Aku menikah dengan keluarga Lukman, bukan untuk ke luar negeri. Kalau begitu, ini kesempatan bagus buat datang ke pesta. Mengumumkan identitasnya di publik. Akan mempermudah segalanya. Aku akan hadir di pesta keluarga Lukman. Guru dari keluarga Lukman. Guru, kau kenal mereka atau bagian dari mereka? Aku harus datang. Aku harus cari Evan. Lily, kalau kau tahu gurumu itu Evan dan pernah menyakitimu, bagaimana? Aku lihat ke sana dulu. Aku harus pergi. Hati-hati jangan sampai terluka lagi. Siapa namanya? Tuan muda, kau lihat putriku tidak? Dia baru saja tantrum tidak mau minum obat. Obat? Kalau bukan karena aku, kau pasti sudah keluar dari sana dan tidak melukai kakimu. Alat bantu jalan AI ini beneran bisa menguatkan kakiku. Guru orang dari keluarga Lukman. Aku harus minta Evan buat bujuk kakek membolehkan aku pergi. Evan. Kau
Kau guru. Kau guru. Aku... Kau bisa melihatku. Kau adalah guru kan? Kenapa ada chat antara aku dengan guru di komputermu? Jadi kau bisa melihat. Kau melihat semuanya. Katakan padaku, apa kau guruku? Chat antara aku dan guru, apa yang terjadi? Lihat saja sendiri. Kok bisa tidak ada? Buat menghindari mata-mata, aku pasang sistem perlindungan AI di komputerku. Semua alat yang asing dekat ruang kerja akan dipaksa terkunci oleh sistem pengawas. Saat kau masuk, komputerku otomatis masuk ke sistem ponselmu. Makanya bisa seperti itu. Kau tahu kan, aku ini buta. Jadi, apa yang ada di layar, aku tidak tahu apa-apa. Oh, jadi begitu. Maaf ya, aku terbawa suasana tadi. Tidak apa-apa. Kau kelihatannya sangat peduli pada gurumu. Saat di masa yang sulit, guru yang kasih aku kekuatan dan kehangatan. Selama ini, kalau bukan dia, mungkin aku sudah... Cobaan seperti itu akan membuatmu lebih kuat. Guruku juga bilang begitu. Tapi, aku harus bertemu guruku. Aku bahkan tidak tahu dia itu wanita atau pria. Tapi nanti juga akan bertemu. Oh iya, aku mau memberitahumu kalau aku akan hadir di pesta. Kau mau datang ke sana? Walau bukan karena guruku, aku harus belajar adaptasi di sini. Selama di keluarga Sanjaya, aku selalu saja bersembunyi. Setelah pergi dari sana, aku harus belajar untuk percaya diri. Kau lihat-lihat saja dulu. Aku mau bicara dengan kakek. Kira-kira guru mana ya? Pesta ini megah sekali. Tampaknya tuan muda sangat menghargai istrinya. Terlepas dari kondisinya itu, dia memang tampan dan kaya. Jadi mereka ini sangat cocok. Guru sudah datang belum sih? Dia yang mana ya? Guru sudah datang belum? Jadi memang dia. Oke, aku mengerti. Kakek, ayo pergi. Guru itu sangat pintar. Masa dia orang buta? Prilly, kembalikan ponselku. Kembalikan? Oke. Kau, Lizzie, orang lumpuh sepertimu ngapain hadir di sini? Tempatmu berdiri, itu rumahku. Pecundang yang merebut tempatku. Kau cuma aib keluarga Lukman. Beraninya kau muncul di sini. Kalaupun aku cuma aib, aku masih keluarga Lukman. Terima kasih sudah memaksaku menikah. Kalau kau menikah dengan keluarga Lukman terus kenapa? Lihat saja gaunmu jelek begitu. Keluargamu pasti anggap kau bikin malu dan melarangmu ke sini kan? Kau sedang kabur ya? Benar tidak? Akan ku permalukan kau. Evan pasti akan mencampakkanmu. Prilly, kau sudah gila.
Lizzie, bukannya kau lebih hebat dariku? Sekarang bisa apa kau di depanku? Hentikan! Apa yang kau lakukan? Semuanya. Ada orang yang mau mengacaukan pestanya. Ayo lihat siapa dia. Lihat penampilannya. Pengemis dari mana dia? Kok bisa dia masuk ke keluarga Lukman? Kau benar. Siapa yang tahu dia punya penyakit apa? Kalian tunggu apa? Cepat usir dia. Aku nyonya di keluarga ini. Kalian berani menyentuhku? Jangan bermimpi. Siapa yang mau menikah denganmu? Itu benar. Kayaknya dia ini suka halusinasi deh. Seret dia. Dan jangan biarkan dia masuk lagi. Berhenti. Siapa yang berani dengan istriku? Tuan Evan, dia benar istrinya. Kau tidak apa-apa? Tidak apa. Jangan takut. Aku ada di sini. Kata-kata ini kenapa familiar? Tolong ambil barang di kantongku. Perkenalkan, dia ini adalah istriku, Lizzie. Mulai sekarang, siapapun yang macam-macam, berarti macam-macam dengan keluargaku. Tidak sangka ternyata istrinya, dia itu lumpuh. Terus kenapa? Tidak menghentikan dia dalam mencintai istrinya. Benar, lihat saja dia habis melindungi istrinya. Keren sekali. Kau bisa menurunkanku. Kita sudah menikah. Kau harus terbiasa begini. Lizzie, mulai sekarang, statusmu sebagai istriku tidak akan jadi omong kosong. Aku akan selalu melindungimu. Aku takjub denganmu, Evan. Tuan muda sudah datang. Dia bisa berjalan. Wah, istrinya terlihat sangat cantik. Lihat gaunnya. Itu rancangan desainer dari Prancis. Cuma ada satu di dunia. Wah, luar biasa. Dan perhiasan yang dia pakai, semuanya edisi terbatas yang harganya sangat mahal. Lizzie, ada apa dengan kakimu? Evan membuat alat bantu jalan buat bantu aku berdiri dan juga berjalan. Sekarang aku bisa jalan. Kau pasti senang kan? Aku dengar Evan habis banyak untuk membuat itu. Ternyata memang benar. Lizzie, kenapa kau bisa seperti ini? Bagaimana? Apa kau sudah tenang? Tuan, kau tunggu sebentar ya. Ponselku tidak ada. Aku tidak tahu apa guru sudah membalas. Dia sudah datang belum ya? Itu beneran Lizzie. Anak ini tiba-tiba saja sudah membuat tuan muda tergila-gila. Bukannya Evan sudah lama dibuang oleh keluarganya. Tanpa uang dan kuasa. Kenapa tidak terlihat begitu? Tuan kasih kita mahar kurang dari 1 miliar. Tapi lihat dia, gaunnya saja miliaran. Kenapa Lizzie jadi seperti ini? Semua ini harusnya milikku.
Eh? Ayo bangun, Prilly. Terima kasih. Lizzie, kau juga lihat kan dia jatuh? Kenapa kau tidak menolongnya? Ada orang tua malah tidak menyapa. Sopan Dasar santun kau. mana? Di keluargaku, yang menghina istriku baru yang tidak ada sopan santunnya. Tuan, ini demi kebaikanmu. Anak ini memang jahat dan terlalu bodoh. Nanti kalau keluargamu dibuat malu sama dia gimana? Menurutku, dia tidak pantas untukmu. Apa? Terus siapa yang pantas? Sudah pasti dengan Prilly. Iya benar. Tuan, sebaiknya ditukar saja posisinya. Prilly tubuhnya sehat, cuma dia yang bisa merawatmu. Evan. Aku buta. Tadi cuma refleks. Kedepannya, jangan mendekatiku. Sialan kau. Penjaga, Prilly, seret mereka semua. apa maksudmu? Harusnya dia yang diseret. Diam. Apa yang kalian lakukan? Kau mau mempermalukan kita semua? Semua lihat. Jadi ini keramahan dari keluarga Lukman. Evan, sudah ku bilang jangan bawa orang ini. Kakek sudah menyetujuinya. Omong kosong. Jangan kira karena alat itu dan kau bisa jalan, keluarga kami akan menerimamu. Lumpuh ya tetap saja lumpuh. Jangan kau permalukan keluarga kami. Penjaga, seret orang ini keluar. Langkai dulu mayat. Aku sebagai bibimu, aku pasti akan mendisiplinkanmu. Siapa yang berani menyentuh istriku? Tuan Neville di sini. Ada ribut-ribut apa di pesta ini? Master Izzy akan segera datang. Dan kalian malah bikin ribut. Master Izzy mau datang. Ada ribut-ribut apa di pesta ini? Master Izzy akan segera datang. Dan kalian malah bikin ribut. Master Izzy, bukannya itu pemimpin di bidang AI, benar kan? Kok dia bisa diundang ke sini? Ini semua karena Justin. Ayah, Justin itu selalu rajin dalam mengurus perusahaan. Ayah pasti tenang kalau mengandalkan dia. Jadi dia rebutan warisan sama Evan. Jangan marah kalau aku melawan. Justin, kenapa Master Izzy belum datang? Jangan bilang dia cuma mengaku-ngaku saja. Mana mungkin. Justin, hubungi dia. Semua tamu sudah menunggu. Baik. Evan, kau sudah berikan aku gaun. Aku harus membalas budimu. Acara ini sangat besar. Kalau ternyata kau berbohong, ini akan jadi bahan ejekan semua orang. Kakek, Master Izzy menolak teleponnya. Apa? Lihat kekacauanmu ini. Master Izzy memberikan hadiah. Master Izzy memberikan hadiah. Permisi dengan... Aku Justin. Aku yang sudah menghubungi Master. Tuan Justin? Iya benar. Master Izzy ada urusan mendadak, tapi ada hadiah dari beliau. Baik. Master Izzy pasti sangat sibuk. Boleh bertanya? Hadiahnya apa? Permisi, siapa yang bernama Tuan Evan? Oh, aku. Master Izzy memberikanmu hadiah pernikahan ini. Wah, ini sungguh karya Master Izzy. Dan ini desain terbaru robot peliharaannya. Apa tidak salah orang? Bukannya seharusnya dia berikan padaku? Master Izzy menyampaikan kalau ini untuk hadiah pernikahan mereka. Tidak ada kesalahan. Kok Master Izzy kenal denganku ya? Kau tahu aku menikah hari ini? Apa mungkin? Evan, sejak kapan kau mengenalnya?
Kakek, ceritanya panjang. Nanti aku jelaskan. Oke, apapun itu, keluarga kita berhasil kenal dengan beliau. Baguslah. Ponselku rusak dan guru juga tidak ada. Terlebih lagi, Evan curiga tidak ya? Lupakan. Nanti akan aku cari kesempatan untuk cerita ke dia. Kenapa kau di sini? Ini kan kamarku. Memangnya kenapa? Kalau gitu aku akan ke kamar lain. Kau mau semua orang tahu kita tidur di kamar berbeda? Sialan, dia merayuku ya? Jangan gerak. Tanganmu ngapain? Hah? Kau ngapain? Kau mencari ini kan? Bagaimana? Kau mengambil handphoneku. Terima kasih. Aku mau minum. Baru ketemu sudah seintens ini. Bahkan buat pemain ini pun berat. Lizzie, normal kok kalau kau malu. Sudah selarut ini, mau kemana? Justin, Mukamu kenapa merah sekali? Kau pasti marahan sama dia ya? Jelaslah, dia itu kan buta. Mana mungkin bisa puas? tolong jaga mulutmu. Menurut aku, walaupun dia itu buta, dia masih lebih bagus daripada pembuat onar sepertimu. Kau? Kau mau ngapain? Ih! Kakak, bukannya kau buta? Aku bisa mendengar. Orang buta pendengarannya lebih bagus. Aku kira penglihatanku sudah kembali. Kalau aku bisa melihat, aku tidak perlu minta penjelasan. Kak, ini salah paham. Aku mau tolong kakak ipar. Dia tidak butuh. Lebih baik kau menjauh darinya. Kau tadi ketakutan kan? Apa kau terluka? Kenapa dia begitu perhatian? Tidak, untung kau datang tepat waktu. Evan, apa kau benar-benar tidak bisa lihat? Kenapa kau bertanya begitu? Dokter mengatakan kemungkinan aku bisa melihat sangat kecil. Kecil bukan berarti tidak ada. Apakah mau menyerah begitu saja? Seperti kakiku. Kakimu kenapa? Maksudku kau buta dan aku juga cacat. Di masa depan,
Kita harus mendukung satu sama lain dan jalani kehidupan kita. Dia pasti bisa melihat. Dan saat aku ganti pakaian di depannya, bukannya nanti dia tahu. Evan, kalau kau bisa melihat, aku tidak percaya kau punya kekurangan. Lizzie, kau baik-baik saja? Evan, tolong bantu aku, apa kulitku kemerahan? Lizzie, kau sengaja melakukannya kan? Apa yang kau lakukan? Aku membantu periksa apa benar terluka. Tidak perlu. Maksudku, aku tidak apa-apa. Aku tidak percaya kau pura-pura baik tanpa kekurangan sedikit pun. Evan, aku tidak yakin kau berani pakai ini. Kalau kau bisa melihat. Tunggu sebentar. Ada apa? Bajumu itu kotor. Biar ku ambilkan ganti untukmu. Oh, terima kasih banyak. Trik yang murahan. Kau baru saja menikah dan tidak punya sopan santun. Bisa membuat kakek menunggumu di sini. Untuk pasangan baru, malam pertama itu senilai dengan emas. Evan, semua pikirannya cuma terfokus pada kehidupan pernikahannya. Tidak seperti Justin, yang selalu bekerja keras tiap hari dan selalu ada di kantor untuk proyek besar. Sudah cukup. Diamlah. Dia masih berani mengeluh. Proyek yang bagus, baru saja dia rusak. Dirusak? Mana mungkin? Proyek mendatang akan dipegang Evan. Kakek. Ayah, soal itu, Evan itu bisa tidak nyaman untuknya. Sekarang ini aku sudah punya rencana. Sudah cukup. Jangan selalu membelanya. Kali ini biarkan dia belajar sendiri. Makin hari tidak berguna. Evan itu buta. Kenapa aku masih tidak bisa dapat perhatian kakek? Apa kau yakin kalau Evan itu buta? Akhir-akhir ini melihat gimana dia melindungi Lizzie. Dia tidak kelihatan seperti orang buta. Buta atau tidak, kita bisa tahu kalau mengetesnya kan? Evan! Justin, kau tidak lihat ada perapian di depan kakakmu? Aku tadi mau pergi dan mengajak Evan, tapi kau mendahuluiku, Kak. Justin, kalau kakakmu yang tadi ambil alih proyek perusahaan, dia terluka di dekatmu.
Menurutmu gimana reaksi kakek? Mana mungkin aku membiarkan Kak Evan terluka. Aku pindahkan perapiannya. Hati-hati. Jangan sampai perapian itu membakar kakakmu. Lizzie itu sangat khawatir padanya. Apa benar dia tidak bisa melihat? Kenapa kau keluar? Oh, aku tadi mau kasih tahu kau. Aku ada urusan nanti sore dan perlu keluar sebentar. Kamu pergi. Kalau begitu biar ku temani. Tidak perlu. Aku punya alat bantu jalan. Aku bisa pergi sendiri. Aku meninggalkan beberapa barang dan mau ke rumah untuk mengambilnya. Terakhir kali aku tidak punya kesempatan untuk ambil barang-barang ayahku. Kali ini aku harus bisa mengambilnya kembali. Aku tidak mau ini. Perhiasan milik Lizzie harusnya jadi milikku. Prilly, tenanglah. Ibu, kenapa? Kenapa harus Lizzie si cacat yang bisa mendapat semua ini? Prilly, jangan marah. Semua barang miliknya akan jadi milikmu cepat atau lambat. Dia pasti kesini sebentar lagi. Kau tunggu saja. Aku mau ke dalam sebentar. Kau tunggu di sini. Baik. Bukannya aku bilang padamu untuk mengajak Evan. Dia sibuk. Aku datang hari ini untuk mengambil barang-barangku. Mulai sekarang kita tidak akan saling mengganggu. Ini isinya 10 miliar untuk memutuskan hubungan kita. Lizzie, aku beritahu kau. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, coba serahkan posisimu sebagai nona di keluarga Sanjaya. Kalau tidak mau mematahkan kakiku lagi. Prilly, lebih baik kau pahami. Bahkan kalau kau berikan posisiku, tidak akan mau dengan orang sepertimu. Jangan menyentuhku. Kalau tidak, karena memukul anak keluarga Sanjaya ada hukuman yang tidak bisa kau atasi. Kau! Lizzie, selama aku mau, tidak ada yang tidak mungkin. Di hadapanku, kau tidak punya hak menolak. Mulai sekarang, hal yang harusnya jadi milikku, jangan berani kau mengambilnya. Untuk menjadi istri Evan, kau itu tidak layak. Kau, dasar bajingan, kurang ajar sekali kau. Kau pikir kau layak, hah? Ibu, seperti sebelumnya, kurung dia 3 hari 3 malam. Nanti dia pasti menurut. Ayo. Hari ini aku pasti mengurungmu sampai kau memohon padaku. Aku tidak akan biarkan mereka menjebakku di sini lagi. Kau tidak salah, bukannya Izzy. Kasih hadiah itu untukku. Master Izzy sudah jelas bilang, barang itu hadiah pernikahan untuk Tuan Evans. Tidak ada yang salah. Izzy, siapa dia sebenarnya? Evan, selamatkan aku. Lizzie, kau di mana? Di mana Ferry? Di mana Nona Lizzie? Oh, dia bilang karena sudah lama tidak kesini, jadi dia mau menginap. Aku mau lihat Nona Lizzie. Ini rumah keluargaku. Jangan seenaknya di sini. Lebih baik kalian semua biarkan aku temuin Nona Lizzie sekarang juga. Kalau tidak, jangan salahkan aku bertindak kasar. Kau ini cuma pelayan. Jangan berlagak di depanku. Kalau Nona Lizzie sampai kehilangan selai rambut pun, keluarga kalian akan hancur di kota ini. Ya, tali anjing keluarga Lukman sepertinya lepas. Tuannya belum bicara apa-apa, tapi kau sudah menggonggong di sini. Apa kau tidak lihat calon nona? Aku ada di sini. Kau bahkan tidak layak untuk membawa sepatu Tuan Evan. Posisi nona di keluarga Lukman itu cuma untukku. Pasti, dan harusnya jadi milikku. Mimpi saja kau. Orang sepertimu dengan sifat burukmu ini, kau lupakan saja mimpimu itu. Dasar kau bajingan. Hentikan.
Tuan muda. Tuan Evan, kenapa kau datang ke sini? Iya. Mana istriku? Maksudmu Lizzie? Dia tadi pergi ke rumah tetangga untuk main. Aku tadi sudah menunggunya, tapi Nona Lizzie belum keluar sama sekali. Cari dia. Baik. Cari. Tuan muda Evan, tunggu saja Lizzie kembali. Akan kuantar padamu, apa boleh? Dasar tidak berguna orang cacat. Memang cocok disembunyikan. Kalau menghilang biarkan saja. Disembunyikan? Kami tidak menemukannya. Ruang bawah tanah. Baik, ayo. Lizzie, aku tidak percaya meski kau cacat dan buta, Evan masih menginginkanmu. Prilly, kau berani menyakitiku. Keluarga Lukman tidak akan membiarkanmu. Kalau kau nanti buta, orang yang cocok menikah dengan Evan sudah jelas pasti aku. Nanti orang yang dilindungi Evan juga pasti aku. Menurutmu kau itu apa? Kalau waktunya tiba, kau akan tetap di tempat gelap dan lembab ini, bergantung di kehidupan yang menyedihkan. Hentikan. Aku minta maaf, aku terlambat. Evan, aku kira kau tidak akan datang. Hati-hati. Kau tidak apa-apa? Aku akan cek ke sana. Aku harus pergi. Hati-hati dan jangan jatuh lagi. Siapa namamu? Tuan muda, apa kau lihat putriku? Tadi dia tidak minum obat dan kabur. Minum obat? Oh. Tuan muda Evan, kami akhirnya menemukan orang yang kau cari. Namanya Lizzie, anak adopsi keluarga Sanjaya. Orang tua kandungnya meninggal, diadopsi keluarga Sanjaya. Dijadikan pendonor darah untuk anak kandung mereka, Prilly. Dan karena itu, keluarga Sanjaya menyembunyikannya. Itu sebabnya kita gagal mencarinya. Saat kau ada di acara keluarga Sanjaya dan bertemu dia, tepatnya saat penyakit Prilly kambuh, butuh donor darah untuk diambil. Lizzie ketakutan dan mau kabur, dan ini hasilnya. Aku menyakitinya. Ferry, aku mau menghubunginya. Aku mau melihat bagaimana dia sekarang. Ada yang bilang kondisi Prilly sudah membaik, jadi seharusnya tidak perlu lagi donor darah untuknya. Lizzie, meski kau sudah jadi pendonor untukku, jangan berani-berani kabur dari sini. Di hidup ini, kau cuma jadi anjing keluarga Sanjaya. Ayah, aku merindukan kalian. Halo.
Kau siapa? Lily, Lizzie, Lily. Ini benar-benar kau. Lily, selamat. Kau sudah selesaikan latihanmu. Bintang baru sudah terlahir. Tuan, Lily memanggil Tuan. Tuan, lihat gimana hasil kerja yang kukirim di emailmu. Lizzie, soal kontrak warisan kau mau tanda tangan atau tidak? Tidak. Itu semua peninggalan orang tuaku untukku. Kalian tidak boleh mengambilnya. Tanda tangan, dan penderitaanmu akan berkurang. Dasar orang cacat. Cepat tanda tangan. Baiklah, kami segera ke sana. Pengacara yang menangani pemindahan properti sudah di sini. Ayo, kita lihat apa yang dikatakan pengacara itu. Tuan, kau di mana? Di sini gelap sekali. Aku sangat takut. Jangan takut. Aku di sini. Aku ingat sekarang, setiap Tuan Evan menyuruhku, dia selalu pakai kata-kata itu. Tuan Evan, tanda tangani dokumen ini. Dan mulai sekarang, Nona Lizzie dan keluarga Sanjaya tidak ada hubungan apa-apa. Tuan Evan, aku sarankan kau jangan membuat marah Tuan Evan. Kalau tidak, leluhurmu tidak akan tenang. Ayo. Tunggu sebentar, masih ada barang penting untuk diambil. Biar Ferry yang mencari di rumah keluarga Sanjaya. Kalau ada hal yang mau kau bawa, katakan saja. Kalau ada yang berani menghalangimu lagi, akan aku ratakan tempat ini dengan tanah. Apa yang harus kita lakukan? Orang tua itu, dia sudah menyerahkan proyek Fuso ke Evan. Menurutku kau benar-benar sampah. Kau bahkan tidak bisa kalahkan Evan. Kau benar-benar mempermalukanku. Ayah, aku curiga kalau Evan itu tidak buta. Apa? Aku curiga kalau Evan itu tidak buta. Apa? Kalau dia bisa melihat, bukannya nanti Justin bisa dapat lebih banyak masalah. Aku harus keluarga Lukman. Aku akan membunuhnya. Aku tidak percaya dia akan bisa mengelak kedua kalinya. Kalau dia bisa mengelak. Evan, kau istirahat dulu. Aku akan bantu mengantar Lizzie, ya? Kenapa Bibi Ana sangat baik hari ini? Cepat dan lakukan. Awas, Evan! Evan, menyingkirlah! Lari cepat! Siap. Meninggalkan rumah ini untuk kalian tidak pernah terasa damai. Sekarang di depan pintu rumah, dia hampir saja tertabrak. Kalau ada yang terjadi kepada Evan setelah aku mati, bagaimana aku punya keberanian bertemu orang tuanya? Ayah, begini. Evan dan Lizzie baru saja alami kecelakaan. Bukannya kita harus cari dokter untuk periksa mereka? Kalau tidak, aku khawatir mereka terluka. Kakek, aku tidak apa-apa. Cuma Lizzie sepertinya terluka karena selamatkan aku. Lizzie, kau tidak pakai alat bantu jalan. Kau selama ini pura-pura lumpuh kan? Aku tidak pura-pura. Tadi kakiku mulai bisa merasakan. Apalagi dengan bantuan alat bantu jalan, kakiku mulai bisa menguat dan bisa jalan sedikit. Sebenarnya kakimu kenapa
kita tetap harus tanya dokter untuk periksa. Dan juga, Kak Evan juga kaget. Jadi biarkan dokter memeriksa dia juga. Terutama, yaitu matanya. Iya, itu benar. Cepat panggilkan dokter. Jangan khawatir, aku tidak apa-apa. Evan, bahkan kecelakaan mobil tetap bisa kuhindari. Aku mau tahu kau benar-benar buta atau tidak. Mata Tuan Muda Evan. Dokter, bagaimana? Apa mata kakakku sekarang bisa melihat? Tidak. Mata Tuan Muda Evan, aku khawatir dia bisa melihat sangat kecil. Tapi tadi... Oh, bagaimana kau bisa tahu? Apa mungkin? Ya, ibuku tadi memberitahuku. Lalu apa kau tahu apa yang ibumu lakukan saat itu? Lizzie, aku mendorongmu ke pintu karena berniat baik. Kalau bukan karena aku, kau sudah seret Evan buat tabrakan bersama. Sudah aku tebak kau malah melawan kami. Kakek, mobil itu lihat aku lambaikan tangan tapi semakin cepat. Pasti sengaja melakukannya. Selidiki dengan teliti. Aku mau tahu siapa berani sentuh cucu tertuaku. Tuan, CCTV di area itu rusak semua. CCTV-nya rusak. Bagaimana menyelidikinya? Kakek, bahkan tanpa CCTV, aku punya bukti buat tangkap pelakunya. Kakak ipar, tidak ada CCTV. Plat nomor tidak kau lihat. Bahkan kau tidak kenal pemilik mobil. Selidiki bagaimana? Ferry, ambilkan laptopku di kamar. Baik. Kenapa? Kau mau gambar langsung buktinya? Berhentilah membual di sini. Sebaiknya cepat tinggalkan Evan dan biarkan dia dapat wanita yang sehat supaya bisa melindunginya. Bibiana, aku bisa lindungi Evan sama seperti sekarang. Hah? Yang tabrak kami, mobil putih yang seperti ini. Yang tabrak kami, mobil putih yang seperti ini. Ini dari mana video ini? Cuma satu video, pasti kau yang palsukan. Ayah, jangan mau dibohongi dia. Kenapa kalian semua panik? Logikanya, karena aku dapat buktinya, harusnya kalian semua senang dong. Kakek, meski cuma kebetulan, semua CCTV di area ini rusak. Di saat yang sama, semua mobil yang lewat punya kamera dashcam. Bisa ketemu dalam waktu singkat. Sudah pasti dipalsukan. Aku menganalisanya pakai sistem AI. AI? Lucu sekali. Kau bahkan tidak kuliah. Tahu apa soal AI? Kalau sesuai ucapan Bibi, aku yang tidak pernah kuliah, untuk palsukan video dalam waktu singkat, lebih mustahil lagi. Kalaupun videonya asli, cuma dengan plat nomor, tidak bisa cari pemiliknya. Aku masuk ke sistem buat perbandingan. Supir dari mobil ini justru orang kalian. Itu sembarangan. Bawa orangnya. Baik. Dia Pak Bono, mantan supir kalian. 3 menit sebelum kecelakaan, dia terima telepon dari Justin. Tuan, aku salah. Mohon ampun, tidak akan aku ulangi. Katakan, siapa sebenarnya yang menyuruhmu? Kau jangan takut. Katakan semua yang terjadi hari itu, dari awal sampai akhir. Kalau ada kebohongan, jangan salahkan aku bersikap kasar. Aku akan mengaku. Cepat katakan, siapa sebenarnya yang menyuruhmu? Tuan Justin. Cuma minta aku antar barang, makanya dia menelponku. Aku memang tidak suka Tuan Evan, makanya aku menabrak dia. Kau berani sentuh anggota keluargaku sembarangan. Tuan Justin cuma minta aku antar barang, makanya dia telepon aku.
Aku memang tidak suka Tuan Evan, makanya menabrak dia. Kau berani sentuh anggota keluargaku sembarangan? Kau? Pergi sana. Serahkan dia pada polisi. Baik. Selidiki dengan ketat. Justin. Iya. Soal perusahaan, tidak perlu kau urus dulu. Berlutut di aula leluhur. Renungkan salahmu. Kakek. Ayah. Ayo pergi. Kau beneran bisa lihat. Kau beneran bisa lihat. Benar. Mataku sudah lama bisa lihat. Jadi, pemeriksaan barusan. Aku suruh orang buat obat tetes mata. Kalau dipakai, bisa terlihat buta selama 1 jam. Jadi begitu. Jadi, selama ini kau bisa melihat. Aku... Jadi, waktu aku buka baju di depanmu, kau juga lihat. Iya. Kau... Maaf Lizzie. Aku pura-pura buta demi temukan pelaku pembunuh orang tuaku. Alasan aku tidak bilang kepadamu, supaya kau ikut berakting denganku dengan alami. Matamu cantik sekali. Oh, iya juga. Sejujurnya, ada yang aku sembunyikan juga. Apa? Tunggu. Karena kau bisa melihat, artinya kau juga tahu aku bisa jalan, iya kan? Iya. Ya sudah, kita impas kalau gitu. Kau anak laki-laki itu. Selama ini aku khawatir kau tidak bisa lihat dan tidak bisa pulang ke rumah. Jadi, kau tidak menyalahkanku? Salahkan kau. Bahkan tanpa kau, aku tidak bisa kabur dari keluarga Sanjaya. Jadi, dia tidak pernah membenciku. Kenapa ketawa? Nona Lizzie, sesuai permintaanmu kita buat permainan ini. Nona Prilly sudah kalah 80 miliar. Sebanyak itu? Dari mana uang sebanyak itu? Katanya ada orang yang terus memberikan dia pinjaman. Pasti dia dikejar utang nantinya. Jatuh ke tangan para rentenir. Kalau tidak mati, dia dikuliti. Wah, mulus sekali. Apa ada orang yang membantu di belakang? Nona Lizzie. Lanjutkan sesuai rencana. Baiklah. Secepat ini ikan makan umpannya. Sepertinya sudah waktunya tambahkan bensin ke api. Antarkan dokumen itu ke keluarga Sanjaya. Ini makan yang banyak. Lihat kau ini, akhir-akhir ini kau kurusan. Ini data laporannya. Di dalam grup Sanjaya ada yang korupsi dana publik.
Prilly, kau kenapa? Untung aku cepat bertindak. Sebelum Evan sita rumah, aku sudah bawa perhiasan Lizzie. Harusnya cukup buat tutup kekurangan. Cepat, lihat berapa harga perhiasan ini. Ini, Anda punya struk pembeliannya. Apa maksudmu? Lihat yang jelas. Aku putri terhormat keluarga Sanjaya. Kau mau bilang ini dicuri sama aku? Maaf Nona Prilly, biar saya bantu nilai harganya. Bukannya ini Nona Prilly. Bukannya ini Nona Prilly. Nona Prilly mau beli hiasan lagi. Iya. Akhir-akhir ini keluarga Sanjaya bergantung sama keluarga Lukman. Apa yang tidak bisa dibeli? Nona Prilly, perhiasan Anda semua sudah dinilai. Ini data harganya. Tunggu, sepertinya bukan buat beli, tapi buat jual ya? Nona Prilly, bahkan harus sampai jual perhiasan buat bertahan hidup. Apa? Aku sengaja jual sebagian perhiasan supaya ada tempat buat perhiasan yang baru. Betul. Sudah aku bilang, Nona Prilly punya bisnis keluarga yang besar. Mana mungkin bertahan hidup sampai jual perhiasan? Kalau gitu Nona Prilly, perhiasan itu pasti perhiasan yang indah kan? Bisa biarkan kami melihatnya. Lizzie tidak mungkin tinggalkan perhiasan murah dan buat aku malu kan? Nona Prilly, ini semua perhiasan yang langka. Total nilainya 120 miliar. Apa? Kau yakin semua ini totalnya 120 miliar? Iya. Dengan begini kekurangan uangnya lebih dari cukup. Kebetulan masih bernilai tinggi. Kalau tidak mau dijual sekarang, jual semua, jual sekarang juga. Cepat. Baik, mari ikut saya. Tunggu. Lizzie, mau apa kesini? Aku kesini buat ambil barang curianmu. Barang peninggalan orang tuaku. Curian apa? Kau cuma putri angkat. Mana mungkin punya perhiasan? Kalau mencuri, kau yang mencuri barangku. Prilly, aku bisa buktikan ini warisan peninggalan orang tuaku. Kau bisa buktikan itu perhiasan keluarga Sanjaya. Tentu bisa kubuktikan. Orang tuamu sudah mati. Gimana buktikannya? Sedang apa kalian? Ayah, ibu. Ribut-ribut apa di siang bolong begini? Ibu, Lizzie tuduh aku curi barangnya. Tuduhan atau bukan, kau sendiri yang paling tahu. Jangan lempar batu sembunyi tangan. Lizzie, jangan sembarangan tuduh orang. Jelas-jelas ini properti keluarga Sanjaya. Memang tidak ibu tidak anak sama saja. Perhiasan ini semua edisi terbatas hadiah orang tuaku. Di dalamnya ditanam chip sistem AI. Kita tinggal periksa apa chipnya di dalam untuk membuktikannya. Iya benar. Saat saya menilainya barusan, saya lihat memang ada chip di dalam. Perhiasan ini semua edisi terbatas hadiah orang tuaku. Di dalamnya ditanam chip sistem AI. Kita tinggal periksa apa chipnya di dalam untuk membuktikannya. Iya benar. Saat saya menilainya barusan, saya lihat memang ada chip di dalam. Kalau ada juga terus kenapa? Bisa jadi bukti itu punyamu. Keluarga Sanjaya kami juga ikut di proyek AI. Masih tidak mau menyerah sampai melihat kenyataannya ya? Mungkin chip tidak bisa jadi bukti, tapi di dalam chip itu penuh dengan foto masa kecilku. Karena grup Sanjaya disebut juga, aku mau kasih peringatan. Grup Sanjaya tidak akan jadi Sanjaya lagi. Kau, bajingan, beraninya hina keluargaku. Kau, Prilly, kau korupsi dana publik, bahkan berutang besar sama rentenir. Meski grup Sanjaya dikorbankan, masih tidak cukup selamatkan nyawamu. Hutang besar sama rentenir? Pasti kau pakai buat judi lagi, iya kan? Tidak. Mana Prilly? Jangan sembunyi, cepat bayar utangmu. Kalau tidak, tunggu saja mereka ambil mayatmu. Berapa? Dia utang berapa? Kami yang bayar. Biar kami bayar. Kalau mau bayar, cepat bayar. Besok utangnya tidak segini lagi. Sekarang 80 miliar. 80 miliar? Ayah.
Ayah. Kau? Kenapa aku bisa punya anak sepertimu? Halo. Pak Ganjar, putrimu korupsi dana publik perusahaan. Sekarang dia akan kami tahan. Apa? Kenapa? Ayah. Ayah. Ayah, kenapa? Ayah. Sayang. Ayah. Nona Lizzie, Pak Ganjar kena serangan jantung dan tidak sadar. Prilly sepertinya kabur diam-diam dari rumah sakit ke klub Dark Knight buat cari uang. Oke, aku tahu. Klub Dark Knight. Aku mau lihat Prilly punya cara apa lagi selamatkan Sanjaya. Klub Dark Knight adalah klub paling mewah di kota Imperium. Semoga aku bisa lihat bos misterius klub Dark Knight hari ini. Bos misterius. Maaf sekali Nona, kartu ini tidak termasuk klub Dark Knight kami. Anda harus kasih lihat kartu anggota khusus klub kami. Kalau pakai kartu ini tidak bisa. Pakai saja identitas istri Evan Lukman, pasti bisa. Aku istri dari Evan Lukman. Istri bos, Nyonya. Silakan. Ternyata identitas istri Evan Lukman beneran berguna. Lumayan. Main lagi nanti? Pasti. Aku bosnya atau kau? Sana. Tentu Anda bosnya. Oh iya, soal Prilly itu kita pinjamkan 80 miliar. Dan Nyonya sudah buat tuntutan soal korupsi dana publik. Sepertinya keluarga ini sulit untuk bangkit lagi. Awasi, jangan sampai mereka bertindak putus asa. Baiklah. Wah, Tuan. Itu cincin berlian pink yang Anda beli dengan harga selangit. Katanya berlian pink itu simbol cinta sejati, supaya dua orang tetap saling cinta sampai tua. Menurutmu, cincin ini kapan waktu yang tepat kuberikan? Tentu saja saat dua pasangan itu saling tersentuh. Saling tersentuh? Iya. Contohnya, makan malam romantis. Keduanya saling menatap mata. Lalu... Tuan Justin, ayahku baru selesai operasi, kondisinya kritis. Grup Sanjaya juga nyaris bertahan. Cuma kau yang bisa bantu aku. Masalah grup Sanjaya? Apa urusannya denganku? Tuan Justin, aku mohon. Cuma kau yang bisa bantu kami. Buat apa aku bantu? Tuan Justin, tidak bisa sejahat ini. Dulu kalau ayahku tidak bantu keluarga cabang, Evan sudah lama jadi pewaris keluarga Lukman. Berapa? 100 miliar. 100 miliar? Tidak ada. Tapi Evan punya. Dengan satu Lizzie, jangankan 100 miliar, 1 triliun pun aku yakin Evan pasti dengan rela kasih itu padamu. Siapa itu? Aku... Jangan bicara. Orang barusan seperti Lizzie. Minggir, aku cari orang. Maaf, Anda dilarang masuk. Memang kau ini siapa? Berani menahanku? Ruang ini ruang privasi bos kami. Tanpa izinnya, tidak boleh masuk.
pakai jamu. Biarkan masuk. Mau cari siapa? Tuan Justin? Kau mengenalku? Sepertinya kau bos Dark Knight. Apa kau melihat wanita masuk kemari? Banyak wanita yang ke Dark Knight. Aku tidak tahu. Kau mencari yang mana? Masalah mencari orang bisa nanti. Aku perlu bantuan Dark Knight singkirkan seseorang. Apa menurutmu Dark Knight akan setuju? Uang? Sebutkan saja. Tegas sekali. Tidak ada yang membenci uang. Suara dan tampilan orang ini kenapa tidak asing? Selamat untuk kerjasamanya. Evan alergi alkohol, tidak mungkin minum. Sepertinya aku berlebihan. Ayo. Kau kenapa? Cepat bangun, kau tidak apa? Kau... Aku cuma mau lihat. Memang kau, Evan? Kenapa bisa? Sudah lihat semua. Apa sudah puas? Bangunlah, Evan. Ada apa? Cepat bangun. Kenapa kau di sini juga? Nanti akan aku jelaskan, Nyonya. Alergi alkohol Tuan kambuh. Aku cari dokter dulu. Evan. Nyonya, Dokter Fanny sudah datang. Oh iya, Ferry. Ini apa? Oh, itu cincin berlian yang Tuan beli dengan harga yang sangat tinggi. Aduh, mulutku. Kejutan yang disiapkan Tuan. Nyonya padahal belum boleh tahu. Biar aku simpankan dulu. Ada fungsi lainnya. Cincin? Bukan untukku. Ada fungsi lain. Dokter Fanny. Kenapa ceroboh sekali sama badanmu? Nona, dokter tidak suka ada orang lain waktu mengobati. Ayo. Nona, tenang saja. Tuan muda dan Dokter Fanny itu teman masa kecil. Dokter pasti rawat Tuan baik-baik. Teman masa kecil? Iya. Setiap Tuan sakit, Dokter Fanny yang merawat. Penyakit matanya. Dokter Fanny pakai koneksinya buat sembuhkan. Kalau bukan karena kontrak pernikahan keluarga Lisbon dan Sanjaya, mungkin mereka sudah menikah. Semua itu, apa Evan yang kasih tahu kau? Iya. Nona ada apa? Aku belum selesai. Tuan juga bilang, antara dia dan dokter tidak ada cinta. Cuma ada aliansi keluarga. Keluarga Sanjaya dan perusahaan sudah mencari. Tidak ada data tentang kejadian itu. Supaya tidak ada bukti keluarga Sanjaya melakukannya dengan bersih. Tanpa bukti,
Sepertinya cara buat bersihkan tuduhan ayahku, aku cuma bisa buat mereka yang buka mulutnya sendiri. Nona, Tuan sudah sadar dan tunggu makan bersama. Oh, iya. Badanmu sudah baik kan? Iya sudah. Badan kakak kenapa? Dia cuma kurang tidur karena tekanan pekerjaan. Itu sebabnya aku minta Dokter Fanny memeriksaku. Memang benar teman masa kecil. Cerita mereka bahkan sama. Soal kurang tidur, kakak ipar tidak tahu. Tapi Dokter Fanny tahu jelas. Justin, akhir-akhir ini kau sibuk mengejar nona keluarga Askar. Apa ada perkembangan? Itu dia membuangku. Tapi kakek, aku tidak ada waktu pacaran. Aku sedang sibuk penelitian software medis AI. Ini, lihatlah. Beberapa waktu lalu, Evan bantu Lizzie acak-acak rumahku dan ambil desain software AI yang ditinggalkan ayahnya. Aku diam-diam simpan datanya. Lihatlah. Lizzie memang kartu terbaik. Dia biarkan aku ambil perusahaan dan juga kalahkan Evan. Ini. Kakek, lihat ini. Ini rencananya. Justin, keluarga Sanjaya. Sudah waktunya selesaikan utang darah ini. Setelah semuanya selesai, aku baru bisa tenang bersama Lizzie. Apa ini? Sejak kapan kau masuk? Kenapa tidak ketuk pintu? Wah, pink sekali. Bukannya kau bilang aku bebas masuk ke kamarmu? Itu, lanjutkan saja. Lizzie. Kembalikan. Aku sudah menikah. Kedepannya jangan sembarangan masuk lagi. Iya. Sepertinya Tuan Evan beneran sudah tersentuh. Lizzie, apa tidak ada yang mau kau tanyakan? Oh, tidak ada. Ternyata dia cuma cinta Dokter Fanny. Evan, kalau bukan karena terpaksa, mungkin kau tidak akan menikahiku kan? Itu Dark Knight. Aku sendiri yang mendirikannya. Tidak ada yang tahu kalau aku ini bosnya. Aku tahu alergi tapi masih minum. Itu semua demi sembunyikan identitasku di depan Justin. Sebenarnya, kau tidak perlu jelaskan itu ke aku. Hubungan kita cuma hubungan kerjasama. Cuma partner. Partner? Sebenarnya sudah dari lama aku mau bilang. Di hatiku... Aku tahu. Di hatimu sudah ada yang kau suka. Iya kan? Iya. Kebetulan, aku juga. Jadi, setelah semua ini selesai, ayo kita bercerai. Bercerai? Bercerai? Apa maksudmu itu? Ya itu maksudnya. Lizzie,
Mau kemana? Karena kita punya orang yang kita suka. Tentu harus tidur terpisah. Orang yang kita suka? Siapa dia? Bukan urusanmu. Artinya pria di hatinya itu bukan aku, melainkan orang lain? Jadi, orang yang ada di hatimu bukan aku. Aku yang memaksa. Tidurlah di kamar. Aku di ruang kerja. Guru, aku rindu sekali. Lily mau bertemu denganku. Tidak, dia mau bertemu dengan guru. Jangan-jangan pria di hatinya itu guru. Prilly berhasil menemukan pabrik terbengkalai. Bagus. Lakukan sesuai perintahku. Tunggu ayah kembali ya. Ayah jangan pergi. Lizzie, percayalah. Ayah difitnah. Ayah percaya keadilan akan ditegakkan. Ayah. Ayah. Aku mohon jangan bawa ayahku. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Lizzie, sebenarnya siapa pria di hatimu? Prilly, kau mau apa? Kau buat keluarga Sanjaya kehilangan semuanya. Masih berani tanya mauku? Hari ini, kau pilih kasih aku 100 miliar atau serahkan nyawamu. Hari masih belum malam, dan kau sudah bermimpi. Kematian sudah di depan mata, masih sok kuat. Halo, semuanya lancar. Orangnya sudah diurus. Tuan, ada perlu apa? Di mana Lizzie? Anda buru-buru memanggilku untuk ini. Nona pergi setelah makan siang. Pergi? Pergi kemana? Aku tidak tahu. Kakak ipar, siapa sangka kita ketemu di sini? Justin, kau sudah tidak pura-pura lagi. Sudah dari lama aku mau kasih kau pelajaran seperti ini. Kalau kau tidak menghancurkan rencanaku berkali-kali, Evan pasti sudah mati dan grup Lukman sudah lama jadi milikku. Kau benar-benar tidak tahu diri. Jelas-jelas tadi aku sudah sita ponselnya. Brengsek, ternyata dia punya 2 ponsel. Lizzie, kakak, ini aku. Kenapa jadi kau? Di mana Lizzie?
Lakukan saja perintahku. Aku jamin kakak ipar pulang dengan selamat. Bawakan sistem software medis AI. Punya ayahnya Lizzie ke alamat yang aku tentukan. Cuma kakak dan satu supir. Jangan telepon polisi. Atau kakak tahu jelas cara mainku. Oke, aku janji. Biar aku pastikan dulu kondisinya. Siapkan mobil. Kakak ipar, ayo katakan sesuatu dengan kakakku. Kakak ipar sepertinya tidak mau kakakku datang ya. Justin, jangan sentuh dia. Lebih cepat, baik. Kakak dan kakak ipar sepertinya beneran punya perasaan yang dalam. Bodoh sekali. Seperti ayah ibunya yang sudah mati. Kau masih berani sebut orang tuaku? Katakan, gimana caranya kau fitnah ayahku waktu itu? Fitnah? Katakan. Karena kau juga bakal mati sebentar lagi. Tidak apa aku ceritakan kebenarannya. Dulu ayahku menyukai paten proyek AI yang dibuat oleh ayahmu. Tapi siapa sangka ayah tua bang kamu itu tidak mau jual demi uang, malah mau mendonasikannya secara gratis. Karena itu, ayahku fitnah ayahmu. Dan akhirnya mendapatkan hak paten itu dan menjualnya ke keluarga Lukman. Siapa sangka ayahmu malah bunuh diri dan ibumu juga mati karena depresi. Keluarga Lukman. Jadi kau, Justin. Sekarang sudah pintar ya, ha? Kalian bersekongkol. Sampah. Cepat pergi, Evan. Mau pergi? Tidak semudah itu. Hari ini kalian berdua harus mati. Sebentar lagi keluarga 6 orang bisa berkumpul di surga. Keluarga 6 orang. Biar aku jelaskan sebelum kau mati. Dulu aku dan Ganjar yang bersekongkol untuk mencuri hak paten ayahmu. Aku mohon jangan bawa ayahku. Aku juga yang rencanakan kecelakaan mobil itu. Sampai orang tuamu mati di lahap lautan api. Dan membuatmu jadi pria buta. Jadi orang yang cuma melihat, itu kau. Memang aku, kenapa? Lagi pula kau mati juga, ha? Memangnya kau bisa apa padaku? Pukulan ini untuk orang tuaku. Pukulan ini untuk Lizzie. Pukulan ini buat orang tua Lizzie. Evan, cepat serahkan 100 miliar atau aku habisi dia. Oke, jangan gegabah. Kau, kakimu. Betul, kakiku sudah lama sembuh. Masuklah. Halo bos. Bos,
Kau bos Dark Knight? Mustahil. Tuan Neville tiba. Kakek. Kakek. Aku tidak punya cucu sepertimu. Siapa sangka otakmu bisa sejahat ini? Kau bahkan berani membunuh keluarga sepupumu sendiri. Kakek kenapa bisa tahu? Percaya atau tidak, semua yang terjadi barusan sudah disiarkan langsung oleh Master Izzy. Semua ucapan kalian akan menjadi bukti di pengadilan. Siapa sebenarnya Izzy? Kenapa dia bisa tahu semua ini? Berhenti. Lizzie, dialah Izzy. Apa? Itu mana mungkin? Master AI Izzy memulai siaran langsung di pabrik terbengkalai. Pelaku penculikan kejahatan Justin Lukman, Prilly Sanjaya, dan yang lainnya. Di saat yang sama kasus pelanggaran hak paten bertahun lalu dan kebenaran kasus kecelakaan juga terkuak. Saat ini polisi sudah ikut turun tangan. Tersangka bersangkutan akan ditahan sesuai dengan hukum. Ini robot Vivi. Di dalamnya aku program wajahmu. Kedepannya kalau melihatmu pasti langsung tahu. Ayah mau Vivi gantikan ayah, lindungi bayi kesayangan ayah. Ayah difitnah, ayah percaya keadilan akan ditegakkan. Ayah, akhirnya aku bisa bersihkan nama ayah. Evan, itu karena masalahnya sudah selesai. Ayo cari waktu buat bercerai. Apa? Tidak setuju. Kalau kita cerai, kalian bisa bersama terang-terangan. Siapa yang mau sama dia? Jawaban kalian bahkan sama persis. Lizzie, kau tidak lagi cemburu kan? Gadis bodoh, aku dan Evan ini cuma teman. Cuma kau yang dia suka. Apa yang tidak menghancurkanmu akan membuatmu lebih kuat. Lily, kau tumbuh sudah cukup kuat. Selama ini kau kebanggaan guru. Sudah kuduga, kau memang guru. Tapi sekarang aku tidak mau jadi guru. Aku mau jadi partner seumur hidupku. Kau mau menikahiku? Aku mau.